Halo Adina people, how are you today? Awesome pastinya. Yes, harus awesome dong Kak. Biarpun nggak awesome ya. Meskipun nggak awesome. Welcome back to our YouTube channel. Adina Akustik ya. Yes. Di dalam With siapa dulu? with Nathan dong. Naomi. Di dalam apa nih? Dalam podcast dong Dalam pastinya ya. kesenangan ya, kamu nggak kesalahan. Podcast ngobrol santai kekinian. Ini bahas ini Kak, ada beberapa hari ini ungkapan kita apa sedang istilah. istilah kekinian. Jadi kita tetap kekinian. Oke, harusnya dong Kak. Biarpun Jadi, dalam keadaan yang urgent dan keadaan yang so sad ya kayak dalam jadi keadaan sekarang ini banyak istilah baru yang muncul. Ya nggak baru juga sih, cuma maksudnya baru-baru ini jadinya muncul kembali istilah-istilah. Yes. Ini lagi? Seperti ini. Nah, apa aja sih Kak? Ntar Kak, sebelumnya cuci tangan dulu Kak. Oh ya. Stay safe and stay healthy jadi guys. Banyak yang istilah-istilah yang ada yang bermunculan yang menjadi tren di akhir-akhir ini akibat kasus virus corona yang kita turut prihatin ya sampai menyebar ke negara kita sendiri ya, negara yang kita cintai, yaitu sampai ada yang meninggal ya, banyak, belasan ya yang meninggal di Indonesia. Puluhan Kak, bukan belasan. Turut prihatin ya untuk hal itu. Jadi beberapa istilah yang sedang populer dalam kondisi darurat dunia ya disebutnya, yaitu salah satunya adalah lockdown. Apa itu lockdown? Biar kita sama-sama tahu ya istilah-istilah ini. Nah, lockdown adalah situasi di mana negara melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Jadi lockdown juga bisa berarti negara menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk dan atau keluar dari negaranya. Jadi kondisi lockdown ini diberlakukan oleh negara ketika negara itu mengalami darurat bencana atau darurat apapun yang istilahnya kondisinya benar-benar urgent banget, sehingga negara harus memberlakukan lockdown. Nggak ada cara lain ya Kak, ini udah di last choice banget. Last choice karena lockdown itu menyangkut banyak hal kan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Tidak semudah itu ya Kak, tidak semudah itu untuk melaksanakan. Ya aspek sosial, aspek ekonomi, aspek apapun lah ya. Banyak banget. Banyak hal. Nah disitulah ketika melakukan lockdown pasti negara itu udah wah ini darurat banget nih. Lockdown kunci. Nah jadi ketika dilakukan lockdown disitulah tidak ada yang boleh jadi masuk ke negara, tidak ada potensi penularan ya Kak. Keluar. Nah itu di masa-masa sekarang ya, masa virus corona ini negara itu ingin mereduce masa-masa penularan virus corona. Jadi intinya dibikinlah lockdown seperti itu. Nah yang kedua apa sih Kak? Karantina artinya hampir sama dengan isolasi, yakni membatasi seseorang agar tidak berinteraksi dengan orang lain. Bedanya karantina digunakan untuk seseorang yang telah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala sakit Kak. Mungkin demam atau apa batuk-batuk gitu ya Kak. Jadi dia sadar diri sendiri, dia nggak keluar rumah selama 14 hari guys. Nah, meski belum menunjukkan adanya gejala telah terinfeksi, orang itu harus dikarantina guna memastikan tidak terinfeksi virus corona Kak. Yes, jadi itu di karantina ini istilah seperti itu ya, untuk kita mengisolasi diri. Ya contohnya begini deh, misalkan biar lebih simpelnya ya, misalkan kita ini ada misalkan gini deh, di dalam sebuah kantor ya misalkan ya, dalam sebuah kantor ada yang terpapar satu orang virus corona misalkan. Nah misalkan di kantor itu ada 20 orang misalkan ya, anggap seperti itu. Nah ketika ada terpapar satu orang, kan yang lain belum tentu terinfeksi virus corona. Nah disitulah dibutuhkan karantina, betul kan Kak? Jadi yang kan total 20 orang. Nah, yang 19 orang itu harus mengkarantina diri. Karena pernah berinteraksi dengan orang itu Kak. Jadi harus mengisolasi diri, banget. Berinteraksi. Karena satu kantor kan istilahnya. Nah, itu istilahnya disebut karantina itu seperti itu. Nah, yang teman-teman lainnya itu harus mengisolasi diri, harus selama minimal 14 hari kan. Sambil deg-degan ya Kak, aduh semoga nggak Iya, sambil nunggu kan deg-degan, sambil dicek karena juga kan. Karena inkubasinya kan agak panjang ya Betul. Kak gitu. Nah, itulah karantina dibutuhkan, isolasi diri. Bahkan ketika
apa istilahnya orang tersebut masuk ke dalam anggota keluarganya. Pulang ke rumah. Nah, di anggota keluarganya pun dia harus mengisolasi diri juga supaya sebenarnya supaya tidak menularkan tidak menjadi juga media bagi penularan ya Kak ya. Betul. Meskipun dia belum terinfeksi misalkan, tetapi who knows, ternyata masa inkubasi kan lama, jadi tiba-tiba dia terinfeksi. Nah, kenalah keluarganya akhirnya kan kayak gitu. Nah, makanya untuk lebih baik mengisolasi diri. Jadi ketika terpapar di dalam sebuah kantor, isolasi aja selama 14 hari minimal. Nah, dari situ bakal ketahuan. Itu for your own good, for your own sake. Udah demi kesehatan bersama buat kebaikan yang lain juga. Getting worse ya, karena ini sudah semakin merebak Kak gitu loh. Betul. Nah, ini Kak, ini nomor 3 ini yang benar-benar saya gemes deh Kak. Coba Bapak sih Kak. Kakak baca deh. Yang ketiga adalah social distancing. Social distance ya. Adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain. With other people. Mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi. Seperti supermarket, bioskop, dan stadion. Bila seseorang dalam kondisi yang mengharuskan berada di tempat umum, setidaknya perlu menjaga jarak sekitar 1,5 meter dari yang lain. Jangan kayak gini ya Kak. Nah, itu saya kesel Kak. Ini Indonesia semakin banyak jumlah korban Kak. Ini dalam rasionya perbandingannya Kak dari yang tertular sampai yang meninggal Kak itu paling besar di dunia Kak katanya menurut yang saya baca ya Kak. Karena kenapa Kak? One of the reason is orang Indonesia itu menggunakan masa 14 hari ini untuk berlibur Kak, ke pantai, ke puncak, bersenang-senang Kak. Dia kira mungkin ini masa liburan yang sangat menyenangkan Kak. Padahal ini this is a very crucial times. Bener urgent banget, dangerous Kak. If I may say ya, ini benar-benar bukan masa senang-senang guys. Udah, gimana tuh Kak? Jadi semakin banyak Kak yang terpapar Kak. Social distance itu diperlukan karena begini. Jadi simpelnya ketika virus itu misalkan taruh lagi nih kita masuk ke area mall ya, misalkan ya. Mall itu kan banyak tuh orangnya ya. Banyak banget. Kita nggak tahu ternyata ada yang terinfeksi virus corona. Mungkin dia bersin terus dia pegang apa ya gitu Kak. Atau apalah. Nempel ke satu tempat, ada lagi yang megang, dia nyebarin lagi ke yang lain. Itu kan cepat karena karena di wilayah itu banyak orang. Jadi satu orang bisa infected, bisa infect banyak people, menginfeksi banyak orang. Iya, jadi istilahnya disitulah diperlukan social distance. Bahkan kalau kita memang urgent harus keluar rumah, bisa beli makanan terpaksa ya Kak, atau mungkin itu pun harus jaga jarak 1,5 meter. Jangan malah mbak ini di mana ya kayak saya pun ya belanja ke supermarket, belanja gitu membeli kebutuhan anak ya, popok dan lain sebagainya, itu saya jaga jarak. Bahkan ketika masuk supermarket pun orang-orang yang ini pada pakai masker karena memang berdekatan. Di Indomaret. Jadi kita pakai. Berarti mereka udah sadar ya Kak. Iya, jadi memang diperlukan karena kita harus menjaga jarak. Sangat diperlukan guys. Karena kan penularannya lewat ini kan apa namanya? Droplets ya, cairan. Tapi yang bahaya itu Kak, cairan itu udah menempel di sebuah tempat dan itu udah kering Kak, itu bisa hidup berjam-jam, berhari-hari. Dan yang saya baca Kak, di kardus itu bisa berhari-hari Kak, yang di kardus Kak. Sedangkan itu udah ada kardus Kak, ada kardus susu Kak, Indomie gitu ya. Indomie susu. Saya sampai tadi beli susu anak ya Kak, dicuci guys. Kita jadi parno sendiri, cuci, semprot pakai ini. Yaudah semuanya, asal jangan ke susunya ya Kak. Ya tapi memang harus di kala kondisi seperti memang harus kita berjaga-jaga. Iya, mau nggak mau sebenarnya tapi ya udah demi kebaikan semua. Social distance juga diperlukan ini untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan teman-teman kita, kebaikan saudara-saudara kita yang di luar sana. Penyebaran, mereduce. Jadi mungkin dengan 2 minggu ini mungkin udah berhenti si virusnya mati ya Kak. Semoga seperti itu gitu. Hopefully seperti itu. Jadi dan social distancing bukan berarti benar-benar kalian dikekang untuk tidak kemana, enggak juga. Masih boleh kok telepon-teleponan atau iya, jadi keluar pun ya kondisinya harus urgent keluar ya silahkan, tapi itu jangan, kalau bisa hindari kerumunan. Bukan buat senang-senang liburan ya Kak? Iya, nah liburan kenapa ya? Liburan boleh, tetapi di rumah jangan, aja. Iya, kan bisa liburan di rumah. Jadi bukan ke tempat yang keramaian, yang crowded, yang istilahnya keramaian seperti menjemput menjemput apa? Menjemput sebuah hal yang tidak tepat. Jangan, jadi lebih baik guys. Jadi pemahamannya kita harus buka di sini bahwa
di masa seperti ini kita harus jaga Bener-bener. diri, Iya, jaga udah orang lain dangerous juga. banget, Jadi iya. kita harus pahami. Jadi dan ada pula nih aku kemarin baca Apa di tuh Kak? media-media sosial bahwa ada yang marah, kecewa karena tidak nggak bisa boleh beribadah ya, Kak? Iya, itu, iya. Gimana sih ini? Jadi kita Gimana nggak tuh? What do percaya you think about Tuhan that? apa gini. Terus kita kan justru di masa gini harus Beriman. berdoa, Iya. beribadah begini. Iya. Betul, memang di masa-masa seperti ini kita harus beribadah, lebih rajin Iya, lagi, itu bahkan harus. lebih ismas, Iya. jadi harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bukan Betul. tempat keramaian guys. Tetapi yang dibutuhkan saat ini pemerintah ketika Yes. melakukan istilahnya Instruksi sosialisasi itu, ya, di rumah social distance aja itu, dulu iya. itu supaya kita tidak di tempat kerumunan Iya, yang udah banyak kita supaya mereduce penyebarannya tidak cepat. Diperminimalisir. Bahkan kalau perlu hilang gitu. Hilang. Betul. Amin gitu. akan hilang. Tapi Iya. guys jangan berlibur kemana-mana dulu guys. Jangan Nah, bersenang-senang kemana-mana Terus Kak. beribadah boleh. Di rumah Jadi bisa. bukan berarti pemerintah melarang Menghalangi ibadah. orang untuk beribadah pada Bukan. Tuhan ya. Beribadah itu kan bisa di mana aja. Iya, nggak harus bisa di yes. rumah, bisa di manapun lah istilahnya. Dilarang baper ya Kak saat ini ya Kak. Betul. Bener-bener nih harus Jadi ini jangan demi kesempatan baper. bangsa Jadi ya Kak. Istilahnya ini untuk kepentingan banyak orang. Jadi Bangsa lebih kok. baik Banyak banyak orang istilahnya bangsa ini Iya, kan itu. bukan satu Umat dua orang, manusia, bukan Kak, kita bener-bener, doang. Banyak ini Yes. istilahnya manusia di negara Indonesia Populasi yang kita yang harus cintai. selamatkan, Kak. Iya. Jadi intinya sadarilah bahwa beribadah boleh, tetapi beribadah aja di Jangan rumah. tempat keramaian. Jadi Sudah. ya menahan diri aja selama masa Iya. krisis ini, kita beribadah aja di rumah. Sambil Jadi, hoping praying semoga ini enggak it won't Ya, be less ya Kak, istilahnya, nggak terlalu lama ya Kak. beriman betul Betul itu sekali, sebuah harus, hal yang harus isemas. Jadi tetapi dalam kondisi seperti ini kita pun be aware, kita Berhikmat ya, Kak. Berhikmat, jangan dikasih nekat, hikmat guys. sama Tuhan. Berhikmat, Jangan kita jadi menjerumuskan diri ke dalam Kayak gini Kak, pencobaan, berhikmat ya. istilahnya. Kita beli ini bukan karena takut ya Kak, ya. Maksudnya dia Bukan. takut pasti, maksudnya jaga-jaga berhikmat. Pak Tuhan udah kasih kita pengetahuan, Tuhan udah bikin manusia pintar membuat hand sanitizer ini Kak. Jadi kita gunakan Kak. Berjaga-jaga kayak seperti saya nih. Studio saya bersihin pakai disinfektan, semua alat-alat musik. Sampai dijemur semua dicuci ya. Saya cuci, saya Iya. jemur. Kenapa? Karena saya berjaga-jaga, bukan saya takut. Iya. Bukan saya tidak punya iman kepada Tuhan, enggak. Berdoa saya tetap dan beriman, berusaha saya tetap ya, Kak. berdoa, Dan saya berusaha. tetap berusaha. Tapi di sini saya pun ingin istilahnya memberikan kontribusi bagi negara ini Yes. dengan social distance. Ada lagi Seperti Kak, itu. Apa number lagi, Kak? 5 Kak. Isolasi. Nomor 4 belum ya? Number 4 tadi social distancing. Oh, Bapak Kakak terus ya kayak berarti number 4 ya Kak. Ya, number 4. Maaf ya guys. Number 4, isolasi artinya tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Istilah isolasi biasanya digunakan untuk seseorang yang telah menunjukkan gejala terinfeksi virus corona atau COVID-19 dan berpeluang untuk menginfeksi orang lain sehingga perlu dipisahkan agar virus tidak menyebar Kak. Ini benar udah isolasi banget udah. Kalau ini ya case-nya isolasi ini diususkan untuk pasien corona Iya. ya. Jadi mereka diisolasi benar-benar kalau udah benar-benar positif nih corona diisolasi. Kenapa? Tujuannya supaya tidak menular ke yang lain. Iya. Jadi cukup di dia aja dan dia nanti di masa rehabilitasi lah istilahnya, masa di penyembuhan. Dan bisa sembuh kok Kak. Ini Banyak kok yang sembuh. Kalau banyak. kita nurut instruksi, nurut Betul. ya kita bisa sembuh loh Kak gitu loh. Jadi dan buat Banyak. orang tua ya Kak Puji hati-hati. Tuhan banyak yang sembuh. Puji Tuhan, iya. Buat orang tua hati-hati jangan sampai keluar karena orang tua imunnya udah Yes, lemah ya. nah, Jadi ya, ini juga penting jaga-jaga buat orang kita. tua. Lebih baik kita jaga Jangan keluar, orang tua kita kita wakilin aja ya, supaya Kak. jangan keluar. Kalau perlu mereka butuh apa-apa ya Kita kalian beliin, siapin. ya. Kalian siapin kayak kita pun gitu ya, kita Jangan jadi siapin. selfish ya, Kak. Iya, Jangan egois. jangan jadi iya kasihan gitu karena rentan tuh orang tua, Apalagi orang punya yang histori penyakit yang punya histori sakit jantung paru, atau sakit diabetes jantung, atau apa ya. bla bla. Nah itu kalian harus bantu mereka yang punya problem seperti itu. Pokoknya di saat ini kita harus saling bantu sebagai sama manusia Kak ya. Jangan Betul. sampai kita harus gunakan ya iman dan kasih Kak pada sama manusia. Oke. Yes. Jadi itu dulu ya Jadi Kak itulah 4 hal ya. 4 ya bukan 5 tadi Sa. 4 hal Empat hal. mengenai Istilah ya, Kak, istilah-istilah yang sekarang ini lagi tren.
kita berbagi supaya kita sama-sama tahu istilah Yes. itu apa dan apa kegunaannya bagi kita, bagi orang Yes. lain juga. Jadi supaya kita di sini memahami, oh gini loh social distance Iya, itu iya. seperti ini, oh isolasi itu seperti Iya, ini, iya. oh karantina itu seperti ini gitu. Terus yang pertama tadi apa ya? Oh apa namanya? Lockdown itu seperti Iya, apa? iya, iya, Nah iya. itu kalian Kita jadi paham. di negara kita sejak tanggal 20 Maret di Bandara Soekarno-Hatta udah nggak boleh ya tutup ya Kak ya. Dengar-dengar Itu buat seperti benar itu. buat mengurangi Harus- ya Kak. Iya, buat berjaga-jaga, Mungkin dengan tindakan pemikiran yang sangat preventif lah panjang istilahnya. dari Presiden Jokowi ya Kak. Jadi ya Yes. mau apa boleh buat udah itu harus dilakukan. Guys, semoga ini bermanfaat ya Ya. istilah-istilah ini ya. Kalian di masa-masa krisis seperti ini, saya juga sama istri saya berdoa buat kalian. Ya, berdoa buat Semoga semua. kalian semua Ya. sehat, diberikan Amin. Tuhan kekuatan pasti dari ya. Tuhan supaya Imun yang kuat ya Kak. supaya menghadapi masa krisis virus corona ini Dan harus supaya rajin bisa berdoa. berakhir Iya. segera. Semoga Iya. semua tidak ada yang terkena, Amin. semua baik-baik Yang saja. udah pernah sembuh ya Kak. Yes, sembuh, pasti Tuhan sembuh. sembuhin Tuhan dan pasti sembuhkan. dan kita gunakan 14 hari ini untuk semakin dekat pada Tuhan guys, Yes, bukan semakin jauh, betul. bukan semakin gimana ya Kak, dan sama Betul. keluarga juga Kak. Ya, beribadah aja di rumah dulu, Ya. belajar aja di rumah dulu. Jangan sampai nggak beribadah loh. Terus di rumah. apapun lah, bekerja di rumah Yes. dulu, semua di rumah dulu Yes. aja. Apa boleh sementara. buat itu emang Ah. kita alami sekarang. Yes, thank you. Jika kalian merasa bermanfaat, silakan di-share Yes, sebanyak-banyaknya. share ya supaya semakin Jangan banyak lupa. terbantu ya Kak. Yes. Don't forget to like, comment, share, and subscribe our Yes. YouTube channel Adin Akustik. Bye bye. Yes, God bless God you. bless.